Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal saham majelis pagi Selasa 12 Mei 2020 ya. Di sini kita udah update di Instagram, itu yang ketemu video ini di YouTube. Kita ada di Instagram Guru Saham, itu bisa di-follow. Nah, di sini sebelum kita bakal bahas, kita bakal lihat keadaan pasar gimana ya. Nah, di sini kita bisa lihat pasar itu untuk Amerika yang tutup merah itu ada Dow Jones ya. Terus untuk di Eropa sendiri di Frankfurt untuk Xetra-DAX itu dia juga tutup merah ya. Sedangkan yang lainnya itu mepet ya, hijau tapi mepet. Ya, jadi pasar ini masih abu-abu ya untuk sentimen pembukaan ISG hari ini. Sedangkan ada berita ini di Cina itu ini juga harus waspada. Jadi ada kota yang lockdown setelah Wuhan di Cina ya, dimana dikabarkan kan Cina udah selesai corona, tapi ternyata ada kota yang di lockdown lagi. Jadi itu bakal menjadi sentimen negatif untuk pasar, terutama di Asia juga. Jadi waspada ya untuk ini. Oke, kita bisa bahas secara teknikal sekarang untuk sinyal-sinyal yang diberikan. Itu ada SMRA, kita tes resist 462. Kalau kita lihat kayak gimana maksudnya. Oke, kita tunggu dulu bentar. Oke. Nah, di sini kita ada SMRA ya, teman-teman. Itu kita ada resist dari swing high di sini. Di sini ada high-nya itu ada di 462, dan kemudian tutupnya itu masih belum sempat tembus, cuman dia nggak kuat tutup di atas resisten terdekat itu, sehingga ya sekarang untuk hari ini dia bakal ngetes lagi di 462. Kalau nggak kuat ya dia bisa balik turun, dia bisa balik turun. Kalau dia bisa tembus, dia bisa mentes lagi untuk resisten baru yang ada di 550, teman-teman. Di sini ada area resisten di sini yang harusnya bisa ditembus di sini. Jadi kita tutup, kecilin lagi. Nah, dari 552 hingga 577, teman-teman. Itu untuk next resistennya. Jika 462 yang ada di sini itu bisa tembus gitu. Oke, kita lanjut ya untuk Roni itu dia tempe mendoan ya. Tempe mendoan itu ya presetan aja untuk gorengan. Jadi teman-teman yang kalau bullishnya masih kuat untuk Roni bisa scalp di sana ya. Juga ditutup arah kemarin Roni, jadi masih ada sentimen untuk positif untuk naik dulu. Jadi sampai dia nggak kuat naik lagi, baru teman-teman bisa tinggalin lah Roni. Lalu di sini ada BBTN, WNS One Day Big Accumulation. Nah, untuk BBTN kemarin kalau dari chart, dari chart dia nggak terlalu ini ya, tidak terlalu oke sebenarnya. Dia masih dalam fase downtrend ya, maupun dari jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini dia cenderung juga ada sideway di sini, cuman dia malah lebih cenderung downtrend. Dia juga nggak kuat untuk menembus dari EMA 20-nya. Ya, tapi untuk hari kemarin itu ada big accumulation dari, kalau kita bisa lihat di sini, ntar kita bisa post dulu biar nggak terlalu Nah, di sini kalau teman lihat dari broker Sumori kemarin itu pada hari kemarin itu, ini lagi direkam ya. Nah, pada hari kemarin itu untuk dari PD itu dia membeli sebanyak sampai 66 ribuan gitu. 66.000. Itu net buy ya, teman-teman, karena dia nggak
dia di sini ada jual 13.000. Di sini 13.000, jadi net buy itu sekitar 50 ribuan. Di average 62, di mana ditutupnya ini sekarang 860, Mas. Jadi masih di bawah dari average yang udah diakumulasi kemarin, net buy kemarin. Jadi ini masih berpotensi untuk masih bisa kita watchlist untuk kita lihat bagaimana perkembangannya. Lalu kita lanjut ke SMBR, WNS Breakout Symmetrical Triangle. Nah, di sini untuk SMBR sendiri, untuk SMBR dia itu masih dalam pola symmetrical triangle-nya, dan dimana dia lagi ngetes ya tren resisten dari symmetrical-nya. Kalau dia tembus, dia bisa rally ke atas ya, karena memang symmetrical ini dia lebih cenderung untuk sentimen positif ya untuk symmetrical ini. Dan di sini dia juga lagi ngetes di sini teman-teman, ada swing high di sini yang tren kemarin. Dia juga mau ngetes itu juga, dia masih kuat nggak untuk ngetes. Kalau dia bisa tembus, jadi bisa rally lah. Jadi ini masih bisa untuk kita lihat untuk SMBR ya. Kita itu lanjutnya ada JSMR, breakout WNS Rally Double Bottom. Nah, kemarin kita juga kasih watchlist di SMR, dan dia breakout ya. Dia breakout akhirnya JSMR. Oke, JSMR ini dia breakout di sini, dia membentuk pola double bottom di sini, dan di sini sebelumnya itu ada resistennya itu di 3660 teman-teman, seperti sinyal kita kemarin, dan akhirnya dia tembus dan dia tutup di 3800. Lalu resisten terdekatnya itu ada di sini, ada gap. Ini bisa jadi resisten dia itu mulai dari 4008 ke 4344. Jadi di 4000-an lah itu ada, mulai dari 4000 angka psikologisnya, resisten psikologisnya itu, hingga 4048 dan 4334 itu kan menjadi resisten. Kita bisa pantau di sana ya teman-teman. Untuk scalping juga udah bisa untuk JSMR karena cenderung dia liquid ya. Jadi teman-teman yang punya mau scalping dana besar juga, JSMR juga bisa jadi pilihan untuk ya. JSMR masih bisa untuk kita watchlist ya teman-teman. Di sini ada strong support itu di 4500. Kalau sempat dia bisa tembus resisten pertama di sini, kedua dia bisa rally lagi di harga 5400-an. Lalu kita ada PWON, WNS for rally. Gimana bentuk PWON? Nah, PWON dia ada tren di sini, ada trend line jangka pendek di sini ya. Dan dia itu di sini udah mulai dia juga udah mantul dari supportnya yang ada di sini, dan dia itu kemarin membentuk three white soldier di sini ya. Di sini ada three white soldier. Nah, di sini kita ada sentimen positif untuk dari sinyal candle. Jadi dia bakal ngetes resisten juga di 375 di sini, 375. Kalau dia tembus juga dan dibantu dengan sentimen positif dari three white candle soldier, dia itu ada resisten di 425 sampai 438 yang ada di sini ya. Area resisten nextnya itu ada di sini. Nah, di sini teman-teman dari 425 hingga 438 440. Nah, itu ada area resisten baru jika 375 tembus gitu. Oke, lalu kita di sini juga ada swing ya. Nah, di sini swing ini kita mau ngasih contoh aja ya sebenarnya untuk pegas dan Nah, sebenarnya untuk pegas dan
Gia ya atau Garuda itu bisa untuk fast trade ya teman-teman. Cuman kita mau kasih contoh gimana bentuk swing itu gimana. Kenapa di fast trade scalping nggak ada stop loss, nggak ada area entry buy, nggak ada area TP, sedangkan di swing ada. Karena kalau kita swing, kita itu ngikutin trennya kemana, trend swingnya kemana. Di sana kita bisa nentuin di mana area TP, lalu kita bisa di buy-nya di mana, SL-nya di mana, karena kita ngikutin dari pola chartnya. Sedangkan kalau fast trade kita itu lebih ke intraday. Intraday itu time frame-nya lebih kurang dari sehari. Nah itu kita nggak bisa nentuin karena dia cepet banget, karena dalam sehari itu kita harus running trade gitu. Karena ya makanya kita nggak bisa kasih stop loss dan lain-lain, karena kalau stop loss bisa pasti stop loss itu lihat dari support terdekat gitu. Sedangkan kalau bagus beli itu ketika resistennya tembus gitu. Nah itu simpelnya gitu. Cuman kalau untuk ditentuin harganya itu sangat susah ya. Apalagi kalau intraday itu dia nggak mungkin dalam sehari itu bisa nembus support dan atau nembus resisten, karena intraday itu ya rentangnya itu ya intraday gitu. Jadi kita itu harus lihat chart intraday dan tape reading. Ya, kalau tape reading itu apa bisa lihat di video sebelumnya ya. Itu kita udah jelasin berkali-kali apa itu tape reading. Lalu dengan intraday itu apa kita udah jelasin juga di video sebelumnya. Intraday itu apa, jadi bisa dilihat di video sebelumnya ya. Nah contohnya misalnya Pegas, kita mau nge-swing gitu, buy di atas 830, lalu stop loss di bawah 820, atau dinamis mengikuti support trend line. Kalau TP1 ya kalau udah untung. Kalau udah untung ini teman-teman tuh bisa parsial, jadi nggak langsung jual semua, nggak gitu. Jadi teman-teman itu kalau targetnya besar tapi tetap ingin mengamankan profit, itu bisa parsial ya, partial taking profit. Nah, lalu di sini TP1 kalau udah untung silahkan aja, nggak ada masalah. Lalu TP2 di 1050 dan TP3 di 1230. Kenapa? Coba kita lihat. Misalnya Pegas. Nah, Pegas di sini dia ada trend line jangka pendek di sini. Lalu dia itu kemarin udah tembus ya di ascending scallop. Di sini teman-teman ada pola candle scallop, itu dia tembus akhirnya sesuai dengan akhirnya tembus. Lalu di sini dia mulai tes resist area yang ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat yang ada di sini. Nah dari sini dari 900 hingga ke 950 ya. Nah itu ada area resisten di sana. Kalau tembus dia bakal bisa potensi rally ke atas. Kalau nggak kuat ya dia bakal turun. Dan support terdekatnya itu ada di trend line yang ini, yang kita gambar putih ini. Nah, ini trend line supportnya di sini ada di 824 ya sekarang ya. Jadi kita bisa toleransi hingga 820. Kalau di bawah 820 kita bisa stop loss. Sedangkan untuk TP tadi itu yang ada di 150 dan 1230 itu di sini ada resisten kuatnya dulu ya. Kalau kita tarik jauh di sini. Nah, di mon ini. Nah, kalau kita tarik jauh di sini ada harga terendah ya dari yang sudah ditembus kemarin. Nah, di sini dia bakal tes dulu ini jadi resisten kuat ya untuk sekarang ya, karena dia berhasil tembus kemarin sehingga ini jadi resisten yang kuat di 1050. Di sini kalau teman-teman lihat ini 1050 ya. Yang rendah itu ada di 1050. Yang di sini ya, bukan di sana. Di sini ada 1050 yang berhasil ditembus kemarin, harga terendah. Nah, di sini bakal jadi TP pertama kita. Kalau dia berhasil tembus, nah dia kita bakal ngetes di sini. Kita bakal ngetes itu di 1000 berapa teh? Bentar, saya mau lihat dulu. Oke, nah di sini kita ada target kedua itu ada di sini. Nah, di sini ada swing low kemarin
di satu swing low-nya itu ada di 1250-an ya, sedangkan kita taking profitnya itu di 1230. Kita nggak mau terlalu mepet ya, kita bisa taking profitnya di agak di bawah aja. Dan juga di sini kita juga melihat dari gap di sini apakah ditutup atau enggak, bisa menjadi resisten juga, tapi di sini kita target kita di 1230-an ya. Teman-teman kalau merasa nggak kuat, teman-teman bisa partial TP atau bahkan mau taking profit aja langsung, nggak masalah. Yang penting profit ya, nggak rugi. Tapi kalau mau maksimalkan bisa partial TP juga. Nah, lalu kita bisa lihat GIA di sini teman-teman. WNS test new support. Dia kemarin double bottom ya, double bottom dia koreksi dulu, dan di sini buy di atas 2110 hingga 220, XL di bawah 110. Kalau udah untung TP1 ya, TP2, TP3 280 350. Kalau kita lihat GIA gimana, kita mau. Nah, di sini kita ada GIA ya teman-teman. Dan dia itu kemarin membentuk pola candle double bottom di sini, dan dia udah berhasil tembus di area resistennya itu sekitar di sini ya. Nah, di sini area resistennya. Nah, di 219 ke 229 dia berhasil tembus resisten. Di sini sih kita bisa ya. Nah, di sini. Nah, di 210 sampai 229, dan itu dia mulai dia apa dulu ya? Dia koreksi dulu di sini. Di sini teman-teman bisa pantau dulu WNS dulu. Area belinya itu di 2110 ke 220 ya. Itu idealnya di sana. Lalu ketika di sini dia udah turun lagi di bawah 2110, teman-teman itu bisa stop loss di sana. Kalau untuk TP-nya itu di 280 dan 350. Di 280 itu kita ada di sini ya, kita ngambil resisten yang terdekat di sini. Nah, di sini ada 284 ya. Nah, kita ngambil di 280 aja di sini. Lalu di sini 350 kita di mana? Kita itu ambilnya di sini, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau lihat di chart weekly itu ada support yang kuat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, horizontal. Nah, di sini ada di 363-an untuk support, area support. Nah, di sini kita bisa ambil taking profit di 350, itu udah cukup ya teman-teman. Nah, kalau bisa tembus lagi, ntar TP-nya udah beda lagi, udah update lagi. Jadi gitu penjelasan contoh untuk nge-swing ya teman-teman, bedanya sama scalp itu dijelasin tadi. Nah, ini mungkin bisa kasih pencerahan bagi teman-teman semua. Jadi ya kita sama-sama belajar. Yang mau sharing juga bisa kasih di komentar, biar kita bisa kasih saling berbagi lah gitu ya. Oke, yang ketemu video ini di YouTube, kita di Telegram ada juga, itu linknya ada di deskripsi, bisa gabung ya. Gratis, gak dipungut biaya. Lalu karena ini gratis, teman-teman cukup support dengan like, terus di share ke teman-teman lainnya, dan subscribe channel ini agar kita terus bisa membagikan sharing-sharing soal analisa dan lain-lainnya. Oke, yang udah profit jangan gegabah, yang masih rugi tetap belajar ya, jangan berhenti, karena sebelum berhasil itu pasti kita ada prosesnya dulu, jadi tetap nikmati prosesnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.